Siapa Kiai Imaduddin Utsman, ulama Banten yang buktikan Habib di Indonesia bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sosok Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mendadak populer akhir-akhir ini. Gegaranya, Kiai muda itu berani membatalkan nasab klan Ba'alwi, Habib, atau mereka yang mengaku keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat masyarakat umat muslim umumnya meyakini para Habib adalah dzurriyyat Nabi, Imaduddin justru membantahnya. Ia bahkan mengklaim punya segudang data atau bukti untuk mematahkan klaim klan Ba'alwi sebagai dzurriyyat Nabi. Imaduddin bahkan menelurkan karya tulis berbentuk buku hasil penelitiannya untuk membuktikan Ba'alwi bukanlah keturunan Nabi. Bahwa para Habib-Habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti. Meski banyak yang mencemooh, ternyata banyak umat Islam yang sepakat dengan hasil penelitiannya. Tesis Kiai Haji Imaduddin berhasil membalikkan persepsi sebagian umat yang selama ini mempercayai Habib sebagai keturunan Rasul. Mereka kemudian memberikan dukungan kepada Imaduddin untuk terus mencerahkan umat melalui hasil penelitiannya. Seiring semakin kuatnya perdebatan nasab ini, Rhoma Irama ikut turun tangan. Dalam podcast Bisikan Rhoma di akun YouTube Rhoma Irama Official, Rhoma mengundang langsung Kiai Haji Imaduddin Utsman sebagai narasumber. Rhoma mencecar berbagai pertanyaan kepada Imaduddin terkait tesisnya. Mulanya Rhoma menanyakan alasan yang melatar belakangi Imaduddin melakukan penelitian tersebut. Imaduddin mengaku punya dasar hukum syar'i yang kuat untuk melakukan penelitian nasab Nabi Muhammad. Salah satunya, ia bersandar pada hadits Nabi yang melarang seorang mengisbat nasab kepada yang bukan ayahnya. Selain itu, Imaduddin meragukan nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi karena melihat realitas yang ada. Imaduddin melihat fenomena klan yang mengaku sebagai keturunan Nabi, namun akhlak yang ditampilkan jauh dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia melihat oknum Habib arogan karena merasa punya nasab mulia, sehingga merendahkan umat lain di luar golongannya. Ada Habib yang bilang, di dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah, katanya. Imaduddin heran, mengapa orang yang mengaku di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah namun tidak menghormati umat yang cinta terhadap Rasulullah. Semakin meneliti, baik dari kajian historis dan nasab, lalu menghubungkannya dengan hasil tes DNA sejumlah Habib, Imaduddin kian yakin bahwa para habaib di Indonesia bukanlah keturunan Rasulullah. Di antara yang menguatkan tesisnya adalah tidak adanya kitab dari abad ke-4 sampai ke-8 Hijriah yang menerangkan bahwa Ahmad bin Isa memiliki anak bernama Ubaidillah. Ubaidillah, menurut Imaduddin, baru disebut namanya atau dimunculkan tokohnya sebagai anak Ahmad bin Isa pada abad ke-9 Hijriah oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran dalam kitab Al-Burqatul Mutsikah. Kalau Ahmad bin Isa terkonfirmasi keturunan Nabi. Tapi Ahmad bin Isa tidak memiliki anak bernama Ubaidillah, katanya. Sampai semua kita menyadari bahwa nasab itu tidak penting. Sampai kita menyadari bahwa merasa berbangga dengan nasab itu menyakiti sebagian orang lain. Sampai kita menyadari bahwa apa yang selama ini dilakukan dengan merasa lebih tinggi dari orang lain, itu menjadikan nilai-nilai kemanusiaan menjadi rendah. Mending kalau nasabnya benar. Ini udah nasabnya nggak jelas, kemudian merendahkan orang lain. Kita hidup di negara yang realitas keragamannya nyata. Dari berbagai macam suku bangsa, ada beberapa agama. Kita hidup dengan realitas keragaman. Ayo kita bareng-bareng hidup di Indonesia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti yang ada di Pancasila.
Tidak boleh satu bangsa merasa lebih tinggi dari bangsa lainnya. Hanya berdasar dari asal-usulnya. Orang yang pertama membanggakan asal-usul itu adalah iblis. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam daripada debu. Sampai kita tidak lagi menyusun strategi untuk agar klan kita dianggap lebih dari yang lainnya, sampai itulah kita akan menghentikan pembahasan nasab ini. Tapi kalau mereka masih mengkapitalisasi nasab, menganggap rendah orang lain, kemudian menghina, ini bukannya membawa dalil tapi membuat meme-meme, kemudian menghalangi orang mengaji, menghalangi orang berceramah, membuat gerakan-gerakan anti terhadap golongan tertentu. Ya terutama yang pendukung tesis saya. Nah, kalau begini berarti kita harus terus untuk menjalankan ini sampai mereka betul-betul merasa, udahlah, kalau mau percaya silakan, enggak juga silakan. Yang penting kita tidak boleh di atas panggung mengatakan kita keturunan Nabi. Tidak boleh juga menghina bangsa Indonesia. Sampai mereka pimpinannya ngomong seperti itu, maka sampai itulah kita tidak akan berhenti jika itu belum dilakukan. Kita punya sejarah dan kita tidak mau sejarah ini dirubah-rubah oleh orang lain. Imaduddin juga akan melakukan penelitian selanjutnya khusus untuk keturunan orang-orang Nusantara, di mana kakek-kakek kita apakah tersambung kepada Rasulullah. Imaduddin juga akan melakukan family matching sebagaimana yang telah diungkapkannya dalam video berikut ini. Maka saya sudah ngomong sama Tubagus Mogi, nanti kita akan berusaha mengumpulkan data-data dari arsip nasional. Kita akan bikin nasab Nusantara. Dari mulai Aceh sampai Papua, kita akan cari family matching dari sisi ilmu DNA, kita akan cari family matching dari ilmu nasab. Di mana kakek-kakek kita bersama? Kenapa? Agar persatuan Indonesia bukan hanya perjanjian di atas undang-undang dasar, tapi juga persatuan di atas sesama darah bangsa Indonesia. Suku boleh berbeda, agama boleh berbeda, tapi kita memiliki luhur yang sama, leluhur Nusantara. Ini yang akan kita lakukan masa depan. Kenapa? Menghadapi bagaimana sekarang ada upaya-upaya orang bukan orang Nusantara ingin menguasai Nusantara dengan membelokkan sejarah-sejarah Nusantara. Perjuangan-perjuangan orang-orang Nusantara diklaim sebagai perjuangan dia. Penyebaran nilai-nilai moral bangsa Indonesia diklaim oleh mereka. Penyebaran Islam di Nusantara diklaim oleh mereka. Makam-makam berkeramat diklaim oleh mereka.